Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita bisa hadir, bertemu, bersilaturahim, bertatap muka. Tentunya ini merupakan kehendak Allah yang patut kita syukuri dan senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah, karena dengan izinnya semua kita seperti ini. Tidak ada yang kita lakukan kecuali Allah yang menentukan. Kita sehat, Allah juga yang membuat sehat. Makanya kalau sakit, doanya kepada Allah, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan manusia. Jadi segala halnya kita kembalikan kepada Allah. Kalau itu yang sudah menjadi sikap kita semua, Bapak Ibu, segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita dan terhadap diri kita kembalikan kepada Allah, pasti hidup kita bahagia. Hidup kita senang, nggak ada yang disusahin. Kalau ada yang hidupnya susah, kita yang nyusahin sendiri. Kalau hidup kita nggak senang, kita yang membuat diri kita nggak senang. Kalau ada di antara hidup kita buntu atau frustrasi, kita yang buat. Kenapa? Karena kita yang memandang peristiwa di sekitar kita itu dengan negatif. Tapi kalau kita pandang dengan husnuzon kepada Allah dan juga mengucapkan alhamdulillah, insya Allah kita bahagia. Misalnya hari panas, ada orang marah-marah, kok panas melulu, susah hidup dia pada waktu itu, karena dia marah-marah. Tapi orang itu dikasih hujan, marah-marah juga, hujan ke hujan sehari, susah juga hidup dia. Tapi kalau kita melihat panas, alhamdulillah, senang, nggak susah. Kalau ketika hujan datang, bacanya apa lagi? Alhamdulillah, senang juga. Nyampe kemari antri, ngomel-ngomel, mau siapa yang diomelin? Memang banyak yang datang jadi pasien dan antri. Jadi gimana? Alhamdulillah, awak alat tibu risiko, dapat duduk kursi menunggu, alhamdulillah. Senang dia. Jadi kalau senang, yang buat disenang kan dia sendiri. Jadi kalau dia datang berang-berang, di panu bako rami banang ke panua, mangannya berang. Dia kanunya berang, tambah susah. Awas sakit, tambah sakit. Nah, jadi kesimpulannya, yang membuat kita senang siapa? Yang membuat kita susah? Kita sendiri juga. Mudah-mudahan kita selalu begitu sikapnya. Oleh karena itu ada dua sikap yang harus kita siapkan. Alhamdulillah dan juga bersabar. Jadi bersyukur dan bersabar. Begitu kata Rasulullah, umatku itu orang yang beruntung. Karena ketika dia dapat kebaikan, bersyukur, alhamdulillah. Ketika dia dapat musibah, bersabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua sikap ini menyertai kita terus, insya Allah hidup kita bahagia. Kerajo banyak di kantua. Berang lo apa? Balu ke berang. Coba dievaluasi. Kok kita marah? Kok kita kesal? Kok muka kita kusut? Karena pekerjaan banyak. Kan itu udah konsekuensi kita bekerja. Kalau karakter begitu muncul pada diri kita, susah hidup kita. Kalaupun gak dikasih kerjaan, sampai di rumah, marah juga sama yang di rumah nantinya. Karena karakternya. Oleh karena itu, kembalikan semuanya kepada Allah. Baik Bapak Ibu, tausiah kita pada hari ini, itu menyantuni anak yatim. Ini perlu ya Bapak Ibu, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Nabi kita Muhammad SAW
memberikan penekanan juga kepada anak yatim. Ibu bapak tahu kan, anak yatim itu adalah orang yang ditinggal oleh bapaknya meninggal dan usianya itu masih kecil, belum dewasa. Artinya anak yang belum dewasa. Coba kalau itu terjadi terhadap kehidupan kita. Kita bisa bayangkan bagaimana susahnya anak tersebut. Bapaknya nggak ada. Berarti secara materi saja, keuangan, tentu susah kehidupannya. Apalagi kalau om-omnya, tantenya, saudaranya pun tidak mencukupi keuangannya atau mungkin tidak mempedulikannya. Bapak meninggal. Anak masih kecil. Tentu biaya hidup ditanggung oleh ibunya. Kalau ibunya bekerja, oke. Tetapi tentu idealnya bapaknya hidup. Supaya materi dan kehidupan anak ini tercukupi. Tapi siapa yang bisa memastikan kita ini hidup terus, tidak mati? Kan nggak bisa. Artinya kematian itu kan suatu peristiwa yang akan mengena kepada kita semua tanpa kecuali. Dan kita yang ada di sini pun sedang nunggu antrian. Dipanggil oleh malaikat untuk masuk ke kampung akhirat. Nunggu semua. Artinya meninggalnya seorang ayah itu bukan dikehendaki oleh anaknya. Bukan dikehendaki oleh istri, ayah atau ibu anak itu. Bukan dikehendaki oleh semua. Memang begitulah faktanya. Begitu takdir kematian menimpa kepada seorang bapak yang mengakibatkan anaknya menjadi anak yatim. Secara materi, susah. Secara perkembangan mental, itu juga akan mengalami hambatan juga. Karena seorang anak itu, dia bisa berkembang mentalnya, kepribadiannya, perilaku dan karakternya, itu adalah gabungan antara peran bapak dan ibunya. Jadi kalau bapak nggak ada, maka nilai-nilai kebapaan, nilai-nilai kelaki-lakian, sifat dan karakter itu tidak masuk kepada anak. Hanya karakter ibu yang masuk kepada anak. Berarti kurang sempurna. Ada masalah juga. Kemudian akibat berikutnya masalah perhatian, kepedulian dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Allah menyuruh kita untuk memperhatikan anak yatim ini. Karena begitulah kondisinya. Dan yang menariknya, yatim piatu itu kan kondisinya sebetulnya kan dalam kondisi yang tidak normal ya, tidak dalam kondisi bahagia karena bapak meninggal. Tapi tidak masuk di dalam 8 asnaf zakat. Tidak termasuk mustahik. Kalau mustahik fakir miskin masuk. Tapi anak yatim nggak masuk. Padahal dia sebetulnya nggak mampu juga. Nah, ini para ulama menyebutkan begini. Kalau anak yatim piatu itu tidak hanya orang yang mampu yang mengurusi, orang yang tidak mampu yang juga tidak bayar zakat karena tidak mampu, juga wajib mengurusi. Jadi kalau orang fakir miskin, yang ngurusin hanya orang kaya saja, yang dia berzakat. Karena dia berzakat, mampu orang kaya, dia bantu fakir miskin. Tapi kalau orang yatim piatu, orang miskin pun wajib membantu anak yatim piatu. Yang tidak bayar zakat pun wajib juga. Apalagi orang yang kaya, orang yang mampu. Tapi tentu judulnya tidak zakat. Tentunya infak, sodako, dan sebagainya. Kepada anak yatim piatu. Nah ini juga menggambarkan kepada kita, anak yatim itu tanggung jawab kita semua yang hidup. Di dalam surah Al-Ma'un kan tahu Bapak Ibu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi ayat dalam surah Al-Ma'un itu menceritakan
Di antaranya tentang kita bersikap baik kepada anak yatim. Tidak boleh menghardik, ya tidak boleh berkata kasar. Berarti kan suatu nilai yang sangat agung, yang mulia. Bahkan kita menganggapnya dia sudah seperti anak dari kita sendiri. Kita juga tidak boleh menghardik anak kita. Sebetulnya kepada orang lain pun tidak boleh. Tapi ayat Al-Quran ini mengkhususkan. Jangan, berarti ada pesan di situ bahwa perhatikan anak yatim itu. Santuni, berikan perlakuan yang baik, kemudian dibantu, ditolong. Nah, Bapak Ibu ya, mungkin kita juga bertanya, Pak, awak membantu orang yatim. Ambo sendiri piti kurang, Pak. Untuk makan saya tidak cukup. Kalau Bu Ira, iyalah. Bapak-bapak direksi, iyalah. Alay adu bapiti. Yang kami kok, Pak? Tidak ada. Apakah perlu juga membantu? Kalau itu pertanyaannya, jawabannya perlu juga membantu. Uang tidak ada. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah yang mungkin juga paham yang perlu diluruskan di antara kita. Kalau kita membantu orang dengan mengeluarkan uang dari kantong kita kepada orang, pikiran yang salah itu adalah disangkanya uangnya berkurang. Memberi uang kepada orang itu disangkanya uangnya malah habis. Tapi dalam konsep agama, uang itu kalau dikasih kepada orang membantu anak yatim piatu, misalnya menyantuni, uang kita itu malah bertambah. Kok bertambah, Pak? 10.000. Diagia ke anak yatim 1.000. Tentu berkurang, Pak, jadi 9.000. Betul, Bapak Ibu? Angkanya berkurang. Tapi nilainya menurut Allah bertambah. Walaupun angka yang tadi itu nilainya bertambah. Dalam Al-Quran disebutkan satu sumbangan kita itu akan bercabang menjadi 7. Setiap cabang itu akan menjadi 100. Jadi satu yang kita beri dapatnya berapa? Berapa? Belajar matematik dulu nak. 1 kali 7, 100. Jadi 700. Jadi kita kalau mau dapetin uang banyak, banyak-banyak nyumbang. Benar Pak, tidak masuk di akal Pak. Nah makanya jangan dilogikakan dengan akal manusia. Karena ini adalah janji Allah, maka cara kita mengimani, meyakini, lakukan saja pasti akan dapat. Pasti akan dapat. Lakukan saja. Kenapa? Karena nilai 9.000 tadi yang dikurangi 1.000, nilainya. Jadi ada 2. Pertama, uang yang 10.000 tadi kita bantu ke 1.000 rupiah. Ya, berkembang menjadi 700 kali 1.000 barat atau pitinya. Ba'a caronya. Kok awak menyumbang 1.000 rupiah ke anak yatim. Terus sumbangannya akan bertambah. Dapat kita akan bertambah. Jadi kan ini yang pertama. Bertambah uang kita. Dari mana? Dari rezeki yang Allah berikan yang tidak terduga. Rasa kikos ya magia Bapak Ibu. Allah yakin kan? Gaji kok Allah magia. Tunjangan Allah magia. Bonus yang Allah dapat Allah magia. Tapi kalau Allah berkehendak, bukan hanya dari gaji tunjangan dan yang kita dapat di kantor. Dari luar pun Allah bisa ngasih. Orang datang ke kita bawa makanan. Alhamdulillah. Awak pai makan ke sampai restoran, orang membagian. Alhamdulillah. Awak sedang berjalan ke di Jakarta, main bawa taksi, kira kawan kawan membagian. Awak lalu di hotel, kece kawan, sampai ambus lah, biar membagian. Bayi gratis awak. Saya yang bagi.
Awak senyum di buku Ibu Ira, senyum sini buku Ibu Ira, kemarilah, dititipi piti. Ibu Ira. Alhamdulillah. Siapa tahu Allah menggerakkan hati Bu Ira untuk membantu. Kan tidak ada yang menyangka. Siapa coba? Kenapa kita dapat kemudahan dibantu oleh Allah itu? Karena uang Rp1.000 tadi Bapak Ibu. Karena uang Rp1.000 tadi. Karena uang Rp1.000 tadi kita beri, dapatnya ribuan. Bahkan ratusan ribu. Dari Rp1.000 tadi. Nah silakanlah Bapak Ibu coba. Hadis-hadis Nabi bukan main banyaknya. Yang menceritakan tentang demikian. Testimoni-testimoni orang-orang yang suka berinfak dan bersedekah bukan main banyaknya. Bahkan para pedagang-pedagang yang saya tahu, yang suka nyumbang, dagangnya bertambah terus. Bertambah terus, nggak ada yang berkurang. Dan segalanya bertambah. Usahanya bertambah, rumahnya bertambah, istrinya bertambah juga. Yang terakhir mungkin nggak usah diikuti. Gitu. Tapi kalau pedagang yang saya lihat, sendirinya, nggak nemu nyumbang, nggak ada nama-nama. Lihat, perhatikan. Nggak ada pernah kurang. Kalau seandainya kita nggak pernah nyumbang, nggak pernah bantu, kurang terus. Dan nggak ada Allah nambah. Oke, itu satu. Ya. Yang kedua, kan uang kita tinggal 9.000. Kan berkurang Pak 9.000. Oke. Ibu-ibu 9.000 kok dipakai untuk apa? Misalnya 9.000 ibu pakai untuk makan. Ya. Baik ke restoran makan. Uang 9.000. Karena uang 9.000 ini berkah, udah dikurangi 1.000 untuk membantu anak yatim, kan tinggal 9.000. Awak tiba makan di restoran, apa kata orang rumah makan? Pak, kalikun dosa bayi le Pak. Alhamdulillah. Atau bayi Pak, pada 2.000 selah, pada 5.000, uangnya 9.000, mesti dikurangi 5.000, ternyata cuma 2.000. Oke. Atau kata dibayar normal 5.000, tapi karena uang berkah dikurangi 5.000, tinggal 4.000, yang 5.000 makan makanan, ya. Karena berkah uangnya dikurangi 1.000 anak yatim tadi, alhamdulillah makan kok yang kita makan jadi daging. Indak sakit parui, indak sakit, indak jadi penyakit, berkah. Dipakai untuk makan, kita cerdas, kita pun sehat dan sebagainya. Tapi tadi yang piti 10.000, indahnya kurangi 1.000, baik ke restoran 10.000 kurang Pak aja. Barang makan sama makan daging Jawa, kurang aja. Atau nyumta bayi 10.000, tiba di rumah saya parui. Baik ke dokter. Aku nilai, abar ongkos bensin tuh. Aneh itu. Allah ndak menyumbang 1.000, piti 10.000 kok kurang banyak. Dekannya udah berinfak, ndak berkah. Nah, Bapak Ibu, itu contohnya. Sakitnya. Sakit bara juta lu kalau pitile. Dekanonya ndak nyebrasian pitinya dengan berinfak, bersedekah dan juga berzakat. Kemudian dipakai untuk beli bensin. Orang yang tadi tinggal 9.000 nyebali bensin seliter, bertemu jurang sekali menami ke rumahnya langsung bertemu. Yang tadi kok beli bensin mencari orang Ceko seharian bawa putar-putar dapat tamu doa habis bensin tuh. Dekano ndak berkah. Nyepake Honda masuk bengke, abara pitinya. Orang yang tadi tinggal 9.000, alhamdulillah ndak rusak-rusak motornya. Ndak hilang lotonya, ndak hilang Hondanya. Bapak Ibu, itu contoh. Makanya kita sumbangkan kepada anak yatim, kita santuni. Tidak hanya secara materi kita membantu anak yatim. Tapi secara perilaku, karena kata-kata dilarang menghardik itu, menunjukkan kita untuk menyantuni anak secara perilaku. Ya, baik, santun, kita hormati, kita pelihara. Kalau seandainya dia tidak punya om atau tante, atau ibunya pun miskin, kita bantu. Dan insya Allah bantuan-bantuan yang kita berikan itu, di dunia tadi, kita akan mendapatkan kebaikan. Allah juga berfirman, in asantum li anfusikum
wa in asa'tum falaha. Kalau kita berbuat baik kepada orang siapapun, Allah akan balas kebaikan kepada kita. Bahkan lebih banyak lagi Allah balas dari kebaikan yang kita beri pada orang. Jadi kalau bagi 2 kebaikan, Allah beri kebaikan kita kepada 10 lebih. Dan juga yang lainnya. Sebagai contoh begini ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbuat jahat, jahat juga baik dapatnya kita. Jadi kebaikan-kebaikan kita tuh ternyata bisa membuat kita masuk surga, membuat hidup kita menjadi mudah di muka bumi ini. Ada peristiwa ya Bapak Ibu, 3 orang pemuda dulu yang diceritakan oleh Nabi, berjalan kemudian masuk gua, tertutup guanya. Sehingga dia nggak bisa keluar dari gua. Kemudian mereka bertiga nih satu persatu berdoa dan menyampaikan kepada Allah, ya Allah, aku nih sudah berbuat baik banyak kepada anak buahku. Uang yang aku titipkan aku beli kambing dan aku kasih kambing sepenuhnya, nggak ada aku kurangi. Dan dia sangat senang dan dapat banyak. Ya Allah begini, kebaikan-kebaikan diceritakan semuanya. Terbuka pintu gua, dia bisa selamat. Nah, itu satu kejadian. Kita pun yang bisa, kok kawan ambu kok sanang sidiknya, padahal penghasilannya pas-pasan, kok anaknya sukses sadunya, kok begini begitu semuanya. Itu adalah kebaikan-kebaikan yang Allah beri atas dasar kebaikan kita yang kita beri kepada orang. Jadi kalau awan tidak baik kurang, tidak baik perlu timbul kawa. Nah, jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan demikian. Dan terakhir, Rasulullah menyebutkan, ana wakafilul yatimi fil janati hakaza. Aku ini bersama orang yang ngurusin memelihara anak yatim, nanti di akhirat ini hakaza. Menunjukkan 2 tangan jari yang menyebutkan dekat saya Nabi bersama orang yang memelihara anak yatim nanti di surga. Jadi begitulah tempatnya di surga orang yang mengurusi anak yatim ini tidak hanya masuk ke surga, tapi tempatnya pun berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu mari Bapak Ibu kita bersama-sama untuk memperhatikan orang yang ada di sekitar kita yang tidak beruntung karena takdirnya seperti itu. Seperti anak yatim kan takdir, nggak ada berkehendak ayah meninggal dan sebagainya. Oleh karena takdir, maka kita perlu membantunya. Dan tidak hanya anak yatim sebetulnya, siapapun yang ada di sekitar kita. Apalagi ibu-ibu, bapak di sini yang bekerja di bidang kesehatan, saya rasa peluang ibadahnya 24 jam membantu orang, itu juga perlu dengan keikhlasan. Karena begini, ini memang kerja kita. Membantu orang, melayani pasien. Dan dari kerja itu kita dapat uang. Tapi jangan hanya karena dapat uang kita bekerja membantu orang. Tapi harus didasari dengan ikhlas. Sehingga bantuan tadi bukan hanya dapat uang sebagai gaji, tapi dapat amal soleh, amal ibadah. Jadi mohon keikhlasannya. Kelihatan Bapak Ibu keikhlasannya dari mukanya, dari raut wajahnya, dari senyumnya. Kadang senyum di paso-paso, yang penting nampak sih gigi. Nah, padahal cerianya tidak ada, nggak ikhlas dia. Percuma kita udah capek-capek bekerja, tapi nggak dicatat oleh malaikat sebagai ibadah. Nah ini juga sebagai suatu hal yang mungkin kita lakukan, keikhlasan dalam segala hal, termasuk juga bekerja. Di kantor sibuk, capek, di rumah mungkin Bapak Ibu mengurus keluarga capek, coba dengan ikhlas, insya Allah semuanya kita tanggapi dengan ceria. Anak menangis kalau ada anak, nah, tanggapi dengan senyum. Tapi anak menangis, awalnya berang, semakin menangis anak, semakin berang awak, semakin susah awak. Nah, jadi kan kita yang membuat nggak enak di rumah, karena kita tidak ikhlas mempunyai anak, memelihara anak. Ya. Baiklah Bapak Ibu, demikian saja. Semoga bermanfaat buat kita semua dan saya sendiri. Mohon maaf kalau ada yang salah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.